Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe di bawah ini ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, subscribe now. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe video channel YouTube aku. Dan kalian juga jangan lupa dibunyikan loncengnya ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nggak akan review tas karena udah ya tadi ya aku udah review tas, udah review jam. Jadi kali ini aku agak bersedih nih guys dengan kondisi keadaan yang terjadi di Indonesia. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Dan selamat datang di Fosilnya Binda. Aku belum ngucapin karena aku terlalu shock dengan keadaan yang ada di Indonesia ini. Oke, aku akan menampilkan video-video. Jadi video-video yang kalian udah tahu kan ya keadaan Indonesia kali ini. Aku turut prihatin sih karena dengan adanya banyak virus corona di mana-mana. Jadi karena sebelumnya ada di Indonesia, sebelumnya ada di Wuhan ya, di Wuhan, di Cina. Terus akhirnya virusnya semakin merajalela dan ada di mana-mana, termasuk di Indonesia, di Indonesia, di negara tercinta kita ini ya. Aku akan kasih tahu ya guys ya video-video, jadi video-video tentang corona. Jadi informasi-informasi yang bisa kalian dapat dan bagaimana cara penanggulangannya seperti apa. Terus bagaimana ciri-cirinya orang yang terkena corona. Jadi aku pengen bikin video ini bisa bermanfaat dan kalian nggak perlu worry lagi ya guys ya, yang pasti itu, dan pasrahkan semuanya sama Allah. Walaupun aku bisa ngomong kayak gini guys, tapi tetap namanya manusia ada rasa panik. Jadi semoga video ini juga bisa mengingatkan atau mereminder aku sendiri agar aku bisa tetap semangat. Apalagi bagi kita ya ibu-ibu yang punya anak, jadi pasti rasa worry-nya lebih ya ketimbang mungkin anak muda yang mungkin masih nggak ada pikiran kayak gitu. Oke guys, aku langsung aja video-videonya. Aku akan langsung, jadi video-video ini ada banyak ya guys ya. Aku akan langsung tampilkan semuanya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kamu mesti siap-siap. Saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona. Dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian mesti sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu. Banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan orang, dosanya banyak itu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25.000 jadi 300.000. Orang kebanjiran pisang di 100.000 satu. Ini susah ini. Kemana domirnya? Nuraninya kemana gitu? Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh. Penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak. Dan nggak sadar gitu. Tapi sisi yang lain banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, nggak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Ada yang khawatir, ada yang borong makanan sampai sana sini, ketakutan. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun Anda meninggal. Tuh calon wafat tuh. Nggak bisa pilih. Jangan tunggu virus untuk kita tobat kepada Allah. Setiap hari tobat setiap hari. Nabi aja kan istighfar tiap hari. Pagi, malam, sebelum tidur istighfar dulu. Tapi enak kok Pak, saya coba tuh. Saya biasakan tuh salawat pada Nabi. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Salawatullah sallallahu alaihi Muhammad Muhammad. Ya Allah, pertemukan saya dengan Rasulullah. Ya Allah, saya pengen ketemu, saya rindu Rasulullah. Salawat. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya takut dengan dosa ini kembali kepadamu. Saya takut ya Allah dengan hisab. Astagfirullah. Takut kalau pulang sulit. Takut kalau pulang dalam keadaan masih maksiat. Takut kalau pulang berlumur dosa-dosa. Malu kalau pulang menghadap Allah, semua dibuka, kelihatannya baik ternyata banyak buruknya. Malu kalau sekarang masih ditutupi. Antum tuh ngelihat saya mungkin karena baiknya aja, belum dibuka aibnya oleh Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Kan kita nggak sempurna gitu. Makanya ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad ini, Nabi sebelum wafat masih disuruh takwa. Kamu nanti akan meninggal kata Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Itulah, jangan cari banyak dosa lah, dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tobat malam ini tobat. Udah pulang, antum wafat, saya wafat, kita wafat, tobat. Ya, saya anjurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa hilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu media sosial, media-media TV apa, kayaknya apa nggak ada yang baik-baik yang diberitakan tuh di negeri ini. Buka sedikit pembunuhan, buka sedikit perampokan, buka. Apa nggak bisa ditutup yang seperti itu? Kadang-kadang dicontohin tutorial berbuat maksiat itu, dicontohin cara bikin bom, dikasih contoh cara
Ini kan harusnya nggak banyak diekspos. Cara maling motor diekspos, cara mencuri mobil diekspos, ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian tuh jadi bertambah. Ada tutorial maksiat, memang kayaknya setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini. Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman sudah langsung virus corona, demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan. Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya. Itu yang kita pikir. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya, supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang, pesawatnya nyaman, udara di atas tidak ada gelombang, tidur, dengar musik, lihat TV, video, Allah berikan guncangan. Kita lihat, pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh sujud menghibah pertolongannya. Dan itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bernilai, yaitu selalu terkait kepada Allah. Oke, matur nuwun. Saya akan coba menerangkan dengan dalam waktu singkat mengenai masalah coronavirus yang sekarang mungkin sedang berjangkit di Indonesia. Sebelum kemana-mana, saya akan coba menerangkan mengenai masalah coronavirusnya sendiri. Coronavirus adalah virus RNA dan ini beramplop. Kalau virus beramplop, kita akan membayangkan itu seperti balon, kemudian ada spike-spike-nya di sana. Nah, spike yang di luar ini terdiri dari lapisan glikoprotein. Lapisan glikoprotein akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen, ataupun desinfektan. Jadi coronavirus meskipun dia punya kemampuan untuk menyebar dengan cepat, dia tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, oleh deterjen, oleh desinfektan. Sehingga jika kita sering cuci tangan, kita sering ngepel lantai dengan desinfektan atau dengan
cairan untuk pel, maka virusnya akan hancur dan tidak akan menulari lagi. Nah, kemudian saya akan cerita gimana caranya coronavirus bisa menulari ke manusia. Coronavirus menular ke manusia itu lewat sentuhan dengan material-material yang sudah terjangkit virus pertama, terus kedua pada saat kita berada di keramaian, kemudian ada orang yang mungkin bersin, kemudian kita kena oleh kontak langsung, maka dia akan langsung bisa menulari kita. Tapi sekali lagi kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ. Sekarang korban coronavirus seluruh dunia ada sekitar di 80.000 sekian penderita. Tapi dari 80.000 itu nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400 yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silakan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak yang orang yang terkena coronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3%. Berarti sisanya sebanyak 97% itu selamat. Dengan deskripsi lebih detail, yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. Jadi begitu coronavirus masuk ke tubuh manusia, maka dia akan menginfeksi sel saluran pernapasan. Hari pertama akan ada bersin-bersin, wajar karena itu sistem imun non spesifik yang bekerja. Hari kedua akan ada pilek. Hari ketiga dan keempat kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima demam akan berlanjut, dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh antibodi akan mulai dikeluarkan. Jadi kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini ke sel memori. Di hari ke-7 ini ada antibodi. Hari ke-7 antibodi akan meningkat, akan keluar di sini hari ke-7. Hari ke-14 dia akan naik sampai ke atas maksimal. Nah, pada saat antibodi naik di sini, maka antibodi itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibodi sifatnya spesifik. Antibodi anti corona hanya bisa dipakai untuk menangani virus corona. Dan itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi, yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibodi sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibodi. Beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus nggak mempan. Hanya oleh antibodi. Dan nanti antibodi akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibodi sudah mulai turun? Berarti infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibodi yang tumbuh dalam kondisi maksimal di umur 14 hari tadi. Jadi sesudah 21 hari, otomatis virus yang ada di dalam badan kita sudah tertangani. Apa yang terjadi kalau nanti ada serangan virus lagi? Jika ada serangan virus lagi, data yang ada di sel memori akan dikeluarkan, sehingga respon imun kedua akan berlangsung 24 jam sesudah paparan. Jadi misalnya saya sudah pernah kena corona dan saya bisa bertahan hidup sampai 14 hari, maka saya akan kebal seterusnya. Dan berikutnya jika saya kena virus corona lagi, kita nggak perlu nunggu sampai 7 hari sampai antibodinya keluar. Sekarang kena, maka besok antibodi sudah dikeluarkan. Itu sebabnya 44% orang bisa sembuh bahkan tanpa vaksin, karena vaksinnya belum diketemukan. Dan masih ada 53% yang sakit yang akan sembuh ngikuti 44%, karena pola kematian atau mortalitas tidak pernah bergerak dari 2-3% maksimal. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu panik pada saat ada wabah corona. Kita punya prinsip penanganan wabah ada 3. Pertama, kita kurangi paparan virus. Gimana caranya? Untuk kita pribadi hidup sehat, sering cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, sering mandi. Kalau misalnya kira-kira kita khawatir terjangkit, ya jangan datang ke tempat keramaian yang banyak orang sakit. Dan untuk mengurangi paparan virus ke kita. Nah, untuk kitanya sendiri gimana? Kita bisa naikkan antibodi. Gimana caranya? Dengan mengkonsumsi vitamin E atau C, vitamin E plus C setiap hari. Plus madu. Karena madu bisa dipakai untuk energi, sementara vitamin E dan C akan bisa dipakai untuk menaikkan produksi antibodi. Energi dipakai untuk pembentukan antibodi dari kita sendiri. Dan yang terakhir,
kalau sakit jangan keluar, di rumah aja, terus kita beri terapi, kita sembuhkan, makan yang benar, kita melakukan pola hidup sehat, sehingga jika itu nanti sakit atau misalnya katakanlah demam, panas dalam waktu 4-5 hari itu wajar, nggak usah panik, biasa aja. Kita hanya perlu memberikan vitamin E, C, makan yang cukup, istirahat yang cukup, nanti di hari ketujuh antibodi kita keluar. Itu juga berlaku buat yang sakit. Sehingga sebenarnya kita semua akan bisa menangani wabah coronavirus ini. Asal kita bisa tahu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan yang paling terakhir, jangan panik, santai aja, kiamat masih panjang. Ayo kita kerja bareng-bareng, kita tangani bersama-sama, dan gak usah panik. Makasih. Terima kasih sudah menonton video-video yang tadi udah aku tampilin. Semoga kalian tetap semangat, jangan panik ya guys ya. Tetap seperti biasa aja, dan mohon bagi teman-teman yang menimbun atau menjual masker yang berlebihan, jadi harga jualnya sangat-sangat berlebihan, tolong banget kalian nggak usah menjual, mencari keuntungan di atas kesedihan atau penderitaan orang-orang. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective. Pokoknya di blacklist tuh orang-orang kayak gitu ya. Bener-bener aku nggak suka, karena coba kalian berada di posisi orang-orang yang lagi menderita di Cina atau di Hong Kong atau di mana sekarang dan ada di Indonesia. Kalian mencari masker itu susah banget, terus seperti kayak Antis, Nuvo itu juga susah banget karena harganya yang terlalu tinggi juga. Jadi minta tolong dah, nggak perlu berupa uang. Jadi kalian membantu tidak perlu berupa uang, nggak mesti berupa uang, kalian menjualnya dengan cara yang normal saja ya guys ya. Oke, segini dulu curhatan dari aku guys, karena sedih banget. Dari harga masker pun mahal banget, terus jarang banget sekarang dijual. Oke, aduh banyak banget nih aku ngomongnya karena bener-bener sebel banget sama orang-orang yang memanfaatkan kondisi Indonesia yang sedang berduka dan menderita seperti ini ya guys ya. Oke, segini dulu, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.